Sejarah perusahaan Innotech. Innotech didirikan pada tahun 2003 oleh 3 orang sahabat, Ethan Thompson, Lucas Brock, dan Alexander Gray di kota London, Inggris. Mereka bertiga memiliki visi untuk menciptakan perusahaan rekayasa perangkat lunak yang inovatif dan berkelas dunia. Ethan, seorang yang ahli STIC, memiliki ide untuk mengembangkan sistem analisis data prediksi. Lucas, seorang ahli teknologi, melihat potensi besar dalam ide tersebut. Sementara itu, Alexander, seorang ahli sains data yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan algoritma canggih yang menjadi fondasi produk-produk perusahaan. Visi misi dari perusahaan Innotech. Visi menjadi pemimpin global dalam rekayasa perangkat lunak dengan menciptakan solusi yang memberdayakan bisnis dan meningkatkan kehidupan sehari-hari melalui teknologi mutakhir. Misinya sendiri yang pertama mengembangkan perangkat lunak yang memecahkan tantangan kompleks dan memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi terbaru dan pengembangan untuk memastikan produk yang andal dan efisiensi. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas dalam setiap proyek untuk menghasilkan solusi dan mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi. Kakak apa Kak? Iya bang, nggak apa-apa. Makasih ya bang, dibantuin saya. Ngomong-ngomong kakak mau melamar di Innotech juga? Iya bang, aku juga melamar di Innotech juga. Abang bisa ya? Iya, bareng aja nanti gimana? Kalau boleh tahu, kakak dapat informasi lowongan pekerjaan ini dari mana? Saya dapatkan informasinya dari sosial media. Kalau abang sendiri dari mana? Oh, kalau saya sih kebetulan dari temen sih. Iya. Atas nama saudara Didi dan Marta, silakan masuk. Baik Pak. Silakan masuk. Selamat petang saudara Didi. Selamat petang. Silakan duduk. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Bisa kamu ceritakan sedikit bagaimana latar belakang kamu? Saya memiliki gelar sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, saya bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di perusahaan Persada Teknologi selama 3 tahun. Di sana, saya terlibat dalam berbagai proyek pengembangan aplikasi web dan mobile. Baik, apa motivasi kamu untuk menjadi seorang programmer? Atau ada proyek atau target yang akan kamu capai dan bisa membuat kamu puas? Motivasi saya datang dari rasa ingin tahu dan tantangan untuk selalu menciptakan solusi yang lebih efisien. Salah satu pencapaian yang membuat saya merasa sangat puas adalah ketika saya berhasil menyelesaikan sebuah proyek aplikasi untuk manajemen inventaris di tempat kerja sebelumnya. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu tim dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Mengapa kamu memilih untuk melamar di Innotech? Apa yang kamu lihat di perusahaan ini yang menurutmu cocok dengan nilai dan tujuan kamu sebagai seorang programmer? Yang membuat saya tertarik untuk melamar di Innotech adalah visi perusahaan yang sangat selaras dengan tujuan saya untuk terus berinovasi dan memberikan solusi teknologi yang bermanfaat. Saya juga terkesan dengan komitmen Innotech dalam mendorong kreativitas dan pengembangan karir para karyawannya. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti sesi ini. Selanjutnya saya akan mengkaji ulang hasil interview ini dan akan memberikan pemberitahuan untuk fase selanjutnya kepada user. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Besar harapan saya untuk lanjut ke tahap selanjutnya.
Baik, semoga bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan sampai berjumpa kembali. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, Bu. Selamat petang, Saudara Marta. Ya sudah, langsung kita mulai saja sesi interviewnya. Baik, Bu. Coba ceritakan tentang diri Anda. Baik, selamat petang Bu. Perkenalkan, nama saya Marta, lulusan S1 Teknik Informatika Universitas Erlangga. Saya memiliki minat yang tinggi pada bidang desain UI atau US. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetensi. Selain itu, saya aktif dalam organisasi himpunan. Saya juga bergabung dalam komunitas bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan menambah relasi. Hal-hal tersebut saya lakukan dengan tetap fokus pada akademis, sehingga saya dapat lulus tepat waktu. Saya senang belajar dan mencoba hal baru. Dengan begitu, saya dapat pengalaman baru dan kemampuan yang saya miliki. Saya harap saya dapat untuk berkontribusi untuk perusahaan ini. Baik, apa motivasi kamu bekerja di perusahaan itu? Saya mencari tahu perusahaan ibu dan melihat bahwa volume perusahaan ini sesuai dengan volume pribadi saya. Jadi, bekerja di sini akan membantu saya mencapai karir yang lebih baik. Saya juga mencari tahu perusahaan ini terkait budaya kerja, dan budaya tersebut sangat cocok untuk mendukung perkembangan saya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti sesi wawancara ini. Selanjutnya akan saya beri informasi tentang wawancara dengan user. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Semoga saya diterima di perusahaan ini. Semoga Anda dapat lanjut pada sesi berikutnya. Sampai jumpa kembali. Saudara Marta Nidi, silakan masuk. Baik, Bu. Ya, silakan masuk. Halo, selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, kalau gitu langsung dulu aja ya. Bagaimana caranya? Oke, jadi gimana kamu memastikan aplikasi berfungsi saat ada fitur baru? Saya memastikan hal tersebut dengan menggunakan continuous integration, di mana setiap perubahan kode harus melewati rangkaian tes otomatis, termasuk unit testing, integration testing, dan regression testing, sebelum di-merge ke branch utama. Dengan menggunakan alat seperti Genskin atau GitLab CI, saya dapat memastikan bahwa setiap commit yang sudah masuk sudah diuji sepenuhnya dan tidak merusak fitur yang sudah ada. Selain itu, saya selalu mendorong dilakukannya kode review oleh tim untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Gimana pendekatan Anda dalam merancang aplikasi yang aman dari serangan seperti SQL injection dan XFS? Pendekatan saya dimulai dengan menerapkan input validation yang ketat pada setiap data yang masuk ke sistem, baik dari sisi klien maupun server. Untuk melindungi dari SQL injection, saya selalu menggunakan parameterized queries atau object relation mapping agar data tidak langsung diinjeksikan ke dalam query SQL. Untuk menghindari XSS, saya memastikan bahwa setiap data yang ditampilkan di browser sudah melalui proses escaping dengan aman. Selain itu, saya juga menerapkan enkripsi pada data sensitif dan memanfaatkan teknik seperti content security police di sisi komputer untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya. Oke, baik. Bagaimana Anda mengidentifikasi bottleneck dalam aplikasi yang lambat? Langkah pertama yang saya lakukan adalah menggunakan alat profiling seperti New Relic atau Application Performa Monitoring untuk melacak performa aplikasi dan mengidentifikasi bagian mana yang memakan waktu paling lama. Saya juga memantau penggunaan CPU, memori, dan waktu respon database. Setelah itu, saya fokus pada optimalisasi bagian yang menjadi bottleneck seperti mengurangi waktu query database yang lambat,
mendambakan change di level aplikasi atau database, serta mengoptimalkan algoritma atau struktur data yang digunakan di kode aplikasi. Bagaimana Anda melakukan penilaian risiko keamanan dalam sebuah aplikasi? Dan apa langkah-langkah mitigasi yang biasanya Anda lakukan? Untuk penilaian risiko keamanan, saya biasanya memulai dengan melakukan analisis threat modeling untuk mengidentifikasi potensi titik-titik kerentanan dalam arsitektur aplikasi. Setelah itu, saya melakukan security testing seperti penetration testing, vulnerability scanning, dan code review untuk mendeteksi potensi kelemahan. Langkah mitigasi yang biasa saya lakukan adalah untuk akses data, mengekskripsi semua data yang sensitif, dan memanfaatkan firewall seperti web application firewall untuk melindungi aplikasi dari serangan yang benar. Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti wawancara pada hari ini. Untuk informasi selanjutnya, Saudara Marta bisa ngasih email untuk kabar selanjutnya ya. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Silakan masuk. Petang saudara ini. Belum ada di mobil ya? Belum. Alhamdulillah. Bagaimana Anda menentukan apakah sebuah sistem memerlukan sistem monolith atau microservice? Saya biasanya mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan antara arsitektur microservice atau monolitik. Jika proyek berskala besar, dengan banyak tim yang bekerja di modul yang berbeda, saya cenderung memilih microservice karena memungkinkan pembagian layanan yang independen, skalabilitas yang lebih baik, dan deployment terpisah. Namun, jika sistem sederhana dengan batasan waktu dan anggaran yang ketat, arsitektur monolitik mungkin lebih sesuai karena lebih cepat diimplementasikan dan lebih mudah dikelola pada tahap awal. Baiklah. Bagaimana Anda menguji ketergantungan antar modul dalam proyek besar agar tetap modular dan bersih? Untuk mengelola ketergantungan antar modul, saya menerapkan prinsip inversion of control dan dependency injection. Ini memungkinkan saya untuk membuat modul yang lebih modular dan mudah diuji secara unit. Selain itu, saya memanfaatkan alat build seperti Maven atau Gradle untuk mengelola dependensi eksternal dan memastikan bahwa setiap modul bisa dikembangkan dan diuji secara independen tanpa bergantung pada modul lain. Ini membantu mengurangi kompleksitas dan proses pengembangan dan mempermudah proses pengujian otomatis. Baiklah, selanjutnya bagaimana Anda memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik setelah adanya penambahan fitur baru atau perubahan signifikan dalam kode? Saya memastikan hal tersebut dengan menggunakan continuous integration, di mana setiap perubahan kode harus melewati rangkaian tes otomatis, termasuk unit testing, integration testing, dan regression testing sebelum di-merge ke branch utama. Dengan menggunakan alat seperti Jenkins atau GitLab CA, saya dapat memastikan bahwa setiap commit yang masuk sudah diuji sepenuhnya dan tidak merusak fitur yang sudah ada. Selain itu, saya selalu mendorong dilakukannya kode review oleh tim untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasi bottleneck dalam aplikasi yang lambat? Langkah pertama yang saya lakukan adalah menggunakan alat profiling seperti New Relic atau APM untuk melacak performa aplikasi dan mengidentifikasi bagian mana yang memakan waktu paling lama. Saya juga memantau penggunaan CPU. Terima kasih Saudara Jini sudah mengikuti interview hari ini. Dan Saudara Jini bisa mengecek email untuk beberapa hari ke depan untuk pengumuman selanjutnya. Terima kasih.